kita akan melanjutkan proses dari setelah observasi ke UMKM yang sebagaimana dilakukan pada link video YouTube sebelumnya. Link untuk video link YouTube sebelumnya akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, pada kali ini kita akan melakukan EDP atau Engineering Design Process. Berbeda dengan cara konvensional di mana itu dilakukan secara langsung, secara manual di tempat atau di tempatnya secara langsung bukan online. Pada kali ini kita akan melakukannya dengan meminta bantuan AI untuk menganalisa atau melakukan proses EDP atau Engineering Design Process kepada link video YouTube observasi kita masing-masing. Di sini sudah saya letakkan link YouTube pada promnya. Jadi berikut ada tugas-tugas yang dikerjakan, yaitu pertama buat daftar semua benda, kelompokkan benda, tentukan satu permasalahan utama, buat satu kalimat, kembangkan kalimat, lalu berdasarkan hasil analisis itu buat poster infografis, terus ubah inti materi jadi 5-8 poin utama dan seterusnya hingga ke 10 langkah yang harus dikerjakan oleh AI. Ini ketentuan-ketentuan tambahan dan ini tampilkan hasilnya dengan urutan-urutan seperti ini. Berikut itu ini responnya. Ini daftar bendanya ada 25 benda total. Sebanyak berikut: bangunan toko, sepeda, makanan kucing dan lain-lainnya. Bisa dilihat sendiri. Terus ini kelompok bendanya jadi 10 kelompok. Berikut adalah makanan hewan, sanitasi dan kebersihan, akomodasi hewan, relaksasi hiburan, lalu benda-benda kelompok benda selanjutnya sehingga ke kendaraan dan fasilitas. Jadi ini dikelompokkan oleh AI-nya ini saya melakukan game ini ya, karena untuk GPT saya tidak bisa memproduksi gambar karena tidak pro, sedangkan game saya pro. Nah, berikut permasalahan utamanya dibuat atau disebutkan dalam satu kata, itu promosi. Jadi masalah utama dari observasinya itu pada UMKM itu masih lemah pada bagian promosi. Lalu kalimat permasalahannya itu kurangnya media promosi interaktif menyebabkan jumlah informasi produk terbatas dan tingkat penjualan toko belum mencapai titik optimal. Sebenarnya ini keluaran dari AI-nya ya. Untuk tingkat penjualan toko itu optimal atau belum itu belum sepenuhnya diketahui karena itu informasi bersifat rahasia dari pemilik tokonya. Lalu paragraf akademiknya ini bisa dilihat di buatan dari Gemini AI-nya. Itu perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sektor perlengkapan hewan. Dan ini bla 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 bla. Lalu isi poster infografisnya ini untuk isi idealnya. Jadi poster infografis ini berfokus pada transformasi digital UMKM. Bla 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 bla. Desain dirancang dalam format landscape yang luas untuk presentasi menggunakan foto mono tajam. Jadi ini ketentuan dari isi poster infografisnya yang akan dibuat selanjutnya pada langkah seterusnya oleh AI ini. Lalu ini naskah final poster. Jadi ini letak di prompt seharusnya untuk pembuatan gambar, tapi saya percaya kalau Gemini AI ini sudah menyimpan naskah-naskah ini dinyimpan dalam memori untuk pembuatan poster pada langkah berikutnya. Jadi saya rasa tidak perlu diucapkan lagi di promptnya. Ini video linknya, video saya pada sebelumnya itu observasi UMKM. Lalu saya langsung prompt buat posternya ya, dengan saya yakin ini ketentuannya sudah tersimpan dan AI sudah mengetahui apa maksud dari buat posternya dan bagaimana. Nah, ini merupakan gambar poster dari hasil prompt di langkah pertama tadi, yaitu revolusi promosi UMKM, karena masalah utamanya itu promosi. Jadi ini merupakan poster. Jadi bisa dilihat di sini minimum informasi, produk AR itu dapat menciptakan pengalaman visual yang menarik, visualisasi produk menyeluruh dan sebagainya. Terus ini juga disebutkan strategi transformasi digitalnya tanpa bullet ya, sesuai dengan prompt tadi. AI-nya sudah disimpan dalam memori. Ini buktinya dibuat. Jadi pengembang UMKM SDK Food ini untuk inovasi media promosi interaktif seperti augmented reality dan penjelasan seterusnya. Di bawahnya juga ada UMKM Go Digital sebagaimana penjelasan pada
naskah AI sebelumnya. Pada di bawahnya itu ditulis dengan tulisan seperti ini. Lalu untuk prom kedua, dari satu permasalahan utama berikan usulan wajib 10 solusi ya, yang sebagai untuk mengatasi permasalahan di UMKM tersebut. Jadi dari 10 solusi ini juga dibuat ke 10 poster gambarnya. Tapi pertama ini 10 solusinya itu pertama filter Instagram atau TikTok, 2 katalog produk 3D, 3 brosur dan kartu nama interaktif, 4 tabel kemasan edukatif melayang, 5 virtual try on, 6 AR minigame, 7 maskot kucing virtual, 8 stiker lantai penunjuk area, 9 pengalaman unboxing kantong belanja digital, 10 portal 360 derajat di dalam toko beserta penjelasannya yang teman-teman kalau mau baca itu bisa di post videonya dari 10 solusi ini. Nah, dan setelah itu saya minta untuk menggambarkan 10 solusi. Jadi divisualisasikan gambar dari 10 solusi tersebut dengan prompt ini. Ini merupakan solusi pertama dari prompt-nya, dari gambar yang divisualisasikan, yaitu solusi AR yang pertama, filter wajah media sosial di Instagram atau TikTok. Dia filter lucu, promosi organik tanpa biaya iklan, jadi semua orang bisa menggunakan filter ini ya. Lalu kedua yaitu katalog produk 3D berbasis web. Nah, ini untuk solusi keduanya yaitu katalog 3D. Jadi nampilin produk fisik di ruang nyata tanpa aplikasi. Jadi pengguna pelanggan bisa langsung scan QR-nya lalu produk ini tampilkan secara augmented reality. Lalu untuk ketiga itu brosur atau kartu nama ya. Jadi pada kali ini jadi tampilkan brosur atau kartu nama yang menampilkan informasi-informasi terkait dengan perusahaan atau profil dari toko setiap handphone UMKM tersebut. Lalu keempat, ini label kemasan ya, label kemasan edukatif melayang, floating label. Jadi ketika pelanggan yang nge-scan, jadi semacam ada kemasan yang melayang, kemasan yang floating, bisa dilihat informasi-informasinya. Terus pelanggan juga bisa bentuk atau warna dari kemasan produk tersebut. Lalu solusi R5 itu panduan pemeliharaan hewan. Jadi AR-nya itu menampilkan panduan-panduan yang bisa dipakai atau bisa dijalankan oleh pelanggan agar untuk merawat hewan atau kucing kesayangannya. Lalu ke-6, pengenalan hewan virtual. Jadi pada kali ini untuk pengenalan hewan, contohnya kucing ya. Jadi secara augmented reality itu ditampilkan, terus disebutlah aktivitas atau jenis-jenis introduksi atau pengenalan pada hewan. Contohnya sini profesi kucing, interaksi memberi makan, panduan perawatan, aktivitas merawat dan bermain, dan sebagainya yang ditampilkan pada solusi R6 ini. Lalu yang ketujuh adalah penguat promosi UMKM, jadi berbasis mini game AR ya. Jadi pelanggan bisa meng-scan AR-nya untuk ditampilkan mini game gitu. Jadi pelanggan itu tidak hanya berbelanja namun juga diberikan fasilitas mini game sebagai hiburan kecil yang bertemakan tentang setiap handphone atau makanan atau produk kucing sebagaimana yang ditampilkan pada poster infografis ini. Lalu selanjutnya itu yang ke-8 adalah stiker lantai ya. Jadi sini yang saya tangkap gambarannya apabila pelanggan membuka kamera, jadi tampilkan jadi secara gitu augmented reality-nya ya. Jadi pada augmented reality ini mungkin dia menampilkan arrow atau arah penunjuk di mana letak produk yang saat itu sedang memiliki promosi, yang sedang ditunjuk untuk pada saat itu memiliki harga diskon atau sebagainya ya. Lalu ke-9 ini pengalaman mencoba aksesoris. Nah, ini cukup menarik ya. Jadi ketika pelanggan membuka kamera untuk men-scan augmented reality-nya, AR-nya, itu ditampilkan produk ya. Contohnya ini kalung nih. Di sini pelanggan dapat menampilkan kalung secara 3D gitu di HP-nya. Dan pada poster ini saya lihat dia bisa dicoba kepada hewan masing-masing. Jadi ketika
kalungnya itu tampilkan, itu kemungkinan bisa dicoba pada hewannya dari pelanggan masing-masing, di scan gitu dan sebagainya. Ini merupakan salah satu posting progress yang bagi saya cukup menarik. Lalu yang terakhir itu portal 360 derajat, dan ini dari yang saya tangkap posting infografisnya, jadi ketika pelanggan meng-scan kode ER atau sebagainya, ya saya rasa dia menampilkan keseluruhan atau ruang dari toko UMKM Setiakat Food tersebut. Jadi pelanggan bisa melihat apa saja produk yang di saat itu sedang ditampilkan atau sedang ditawarkan, sehingga ini sangat cukup canggih ya, seperti Google Map atau sejenisnya yang menampilkan isi dari keseluruhan toko. Nah, dari 10 solusi tersebut saya cukup tertarik atau yang sesuai dengan minat saya untuk mengambil bagian yang solusi ini, brosur R ketiga, yaitu brosur dan kartu nama interaktif ya. Jadi yang saya tangkap itu ketika pelanggan scan kode QR ER-nya, dia menampilkan profil perusahaan ya, company profil semacamnya, menampilkan informasi-informasi apa saja terkait dengan toko UMKM Setiakat Food tersebut. Nah, di sini saya sudah minta Gemini untuk buat poster infografis spesifik untuk solusi dari ER tersebut dengan ketentuan-ketentuan ini, dan juga materinya itu brosur dan kartu nama interaktif. Nah, di sini sudah dibuat ya gambarnya. Jadi inovasi materi cetak hidup dengan ER. Jadi transformasi ke brosur dan kartu nama sebagai penanda atau marker ER. Jadi di sini pada poster infografisnya ada referensi-referensi yang bisa kita bangun ER-nya untuk kedepannya. Contohnya seperti materi cetak sebagai penanda, kartu nama menjadi penanda visual, ya, pembedaan interaktif dengan ponsel ya, dengan kode QR, jadi ditampilkan ER-nya. Terus konten ER dengan informasi lengkap, contohnya kayak munculkan kata sambutan alamat, sosial media, sama produk unggulan dari toko, terus menampilkan profil perusahaan, terus pengalaman yang imersif, jadi yang interaktif ya, yang sangat menarik bagi pelanggan untuk menggunakan produk ER tersebut. Lalu saya juga setelah mendapatkan gambar poster infografis tersebut, saya meminta untuk prompt terakhir membuat paragraf yang menjelaskan lah secara keseluruhan, dimulai dari hasil observasi, solusi yang ditawarkan, hingga solusi yang saya pilih, yaitu tentang ER dari company profile UMKM tersebut. Jadi dengan ketentuan-ketentuannya, dan objek utamanya itu dia link video YouTube di prom awal. Terus konsep solusinya itu sebagaimana yang saya lampirkan, itu gambar dari buatan Gemini ini, poster infografisnya. Nah, di sini Gemini telah mengeluarkan ya paragraf lengkap yang menjelaskan, menampilkan secara detail tentang penjelasan dari hasil observasi dan solusi yang ditawarkan. Jadi di sini bisa dibaca, berdasarkan observasi yang ditampilkan pada video dapat diidentifikasi beberapa benda atau objek utama. Jadi ini utama AI meng-scan atau melihat objek-objek yang ada di video tersebut sebagaimana pada proses EDP pada umumnya. Terus jadi menawarkan strategi berbasis augmented reality, teknologi AR yang bisa jadi solusi interaktif antara UMKM dengan pelanggan. Lalu pada akhirnya saya mengambil penerapan inovasi teknologi cetak digital, yaitu sebuah brosur atau company profile yang barusan dibilang pada beberapa saat lalu, yang solusi yang saya pilih, sehingga berfungsi untuk mengatasi keterbatasan teknologi atau menawarkan solusi yang berbasis teknologi AR agar dapat meningkatkan promosi atau interaksi antara pelanggan dengan UMKM tersebut. Baik, sekian video penjelasan mengenai EDP yang dilakukan oleh AI pada kali ini. Sekian, terima kasih.